wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat. Tetap semangat untuk belajar ya. Apalagi sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester. Hanya tinggal satu pertemuan lagi di minggu depan. Itu artinya kita harus memaksimalkan 2 pertemuan ini. Ya, biar nanti kalian punya bekal untuk pelaksanaan PAS. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, coba sambil menunggu teman-teman yang lain juga untuk join, silakan kepada Rijal Afiansa untuk memimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Terima kasih Rijal yang sudah memimpin doanya. Mudah-mudahan proses pembelajaran kita ini bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. Namun sebelum kita mulai, Bapak ingin mengulas dulu, ingin menanyakan dulu pada kalian kira-kira apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Ini Pak tentang dinamika pelanggaran hukum. Ya, dinamika pelanggaran hukum. Ya, nah itu yang minggu kemarin kita sudah pelajari. Di masyarakat ada berapa norma yang berlaku? Norma apa saja? 1 norma Agama. Dua Norma kesopanan, Pak. norma kesopanan. 3 Kesusilaan. norma kesusilaan. Keempat Norma hukum. norma hukum. Jadi ada berapa norma yang berlaku di masyarakat? 4, Pak. Ada 4. Nah, kalau norma hukum siapa yang buat? DPR. Negara. Ya, yang buat adalah negara. Apa sanksi bagi para pelanggar norma hukum? Penjara. Penjara, hukuman mati, denda, itu adalah sanksi bagi para pelanggar norma hukum. Ya. Ada yang tahu contoh melanggar norma hukum? Pembunuhan, Pak. Pembunuhan, terus? Apa? Pencurian, 3, terus? Perampokan. Perampokan, banyak lah ya yang melanggar norma hukum. Ya, korupsi, perampokan, pencurian, ya itu adalah contoh-contoh pelanggaran norma hukum. Nah, hari di sini kita akan belajar tentang partisipasi warga negara. Karena tidak mungkin perlindungan dan penegakan hukum ini bisa dilaksanakan hanya oleh para aparat penegak hukum. Setelah mempelajari materi pada bab ini, peserta didik mampu berpartisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Artinya, setelah kalian belajar materi ini, kalian mampu mengaplikasikan materi ini di dalam kehidupan sehari-hari dengan cara mentaati hukum-hukum yang berlaku baik di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan negara. Ya. Tujuannya paham, jelas ya? Paham, Pak. Nah, bentuk-bentuk partisipasi dalam perlindungan dan penegakan hukum ada 4 lingkungan. Yang pertama, di lingkungan keluarga contohnya adalah mentaati perintah orang tua. Pun di rumah ini hukumnya tidak tertulis, tetapi pada dasarnya di rumah juga ada aturan, ada hukum yang berlaku yang harus kalian patuhi. Kalian tidak bisa seenaknya. Maka apa yang harus kalian lakukan di lingkungan keluarga sebagai bukti partisipasi kalian dalam perlindungan dan penegakan hukum? Yang pertama adalah mentaati perintah orang tua. Yang kedua, menerima hukuman apabila melakukan kesalahan. Nah, jadi kalau kalian melakukan kesalahan dihukum oleh orang tua, jangan menganggap orang tua tidak sayang pada kalian, tetapi justru adalah sebagai bentuk hukuman karena kalian tidak melakukan apa yang seharusnya kalian lakukan. Sampai sini paham ya?
Apa, Pak? Sebenarnya banyak. Ini Bapak hanya memberikan contoh 2 saja dalam setiap bidang lingkungan. Nanti kalian silakan cari tahu lagi kira-kira apa lagi yang termasuk ke dalam partisipasi warga negara dalam perlindungan penegakan hukum. Jadi keempat bidang ini. Nah, ini menurut Hubert Humphrey, Wakil Presiden ke-38, beliau mengatakan bahwa tidak cukup penjara, tidak cukup polisi, dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat. Artinya sampai kapanpun perlindungan dan penegakan hukum ini tidak akan pernah bisa berjalan apabila tidak didukung oleh masyarakat. Apa dukungan dari masyarakat? Apa dukungannya dari masyarakat? Dukungannya adalah dengan cara setiap masyarakat tunduk, patuh, taat terhadap hukum yang berlaku. Nah, paham ya? Siap, paham. Oke. Nah, ini yang harus kita kerjakan hari ini, ya. Ini tugas akhir untuk pelajaran PPKN di semester 1. Tugasnya sama seperti kemarin, kalian buat poster, ya. Di sini kalian hanya menyusunkan gambar-gambar saja. Jadi judulnya adalah partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. Ada 4 bidang. Barusan Bapak hanya menjelaskan 2 bidang, tetapi di sini Bapak minta kalian berarti harus ada cari lagi 1 contoh partisipasi warga negara. Kalian cari gambarnya bisa di Google, ya. Bidang keluarga. Apa saja contoh potret partisipasi warga negara di bidang keluarga. Nah, kalau udah beres, kalian upload lagi di Google Classroom. Di-upload di Google Classroom, lalu dibuat juga presentasinya. Ya, presentasinya dari kalian untuk menjelaskan poster yang sudah kalian tugasnya yang sudah Bapak baru sampaikan barusan. Siap, jelas, Pak. Jelas ya. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Menurut saya, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah setiap masyarakat harus mendukung perlindungan dan penegakan hukum dengan cara patuh terhadap hukum yang berlaku. Dan apabila perlindungan hukum dan penegakan hukum ini tidak didukung oleh masyarakat, maka perlindungan dan penegakan hukum tidak akan terwujud. Oke. Terima kasih. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Cukup. Cukup ya. Setelah kalian belajar materi hari ini, kalian mampu mengaplikasikan atau mempraktekkan di kehidupan sehari-hari dengan cara patuh terhadap hukum yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun di lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jangan lupa nanti tugasnya silakan diupload di Google Classroom. Ya, setelah itu kalian video presentasinya silakan dikirim ke WA Bapak di Japri. Untuk selanjutnya ditayangkan di dalam video. Ya, oke, mungkin itu untuk pertemuan kita hari ini. Ya, silakan untuk dipimpin kembali oleh Rizal. Baik, setelah kita selesai mengikuti pelajaran, langkah baiknya kita berdoa dimulai. Terima kasih. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini walaupun singkat tetapi bisa bermakna dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 OTKP. Di sini saya akan mempresentasikan tentang poster yang saya buat, yaitu partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum. 1. Lingkungan keluarga, mencuci piring, membantu orang tua, dan yang ketiga sholat bersama. Di lingkungan bangsa dan negara, yakni membayar pajak, ikut melaksanakan kegiatan pemilu, dan memiliki KTP atau SIM. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.